Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Mungkin untuk teman-teman bisa menyalakan voice-nya dulu. Halo, Selamat pagi. suara saya kedengaran? Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Oke, halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini sudah semangat atau belum? Gimana nih? Semangat apa tidak nih? Semangat. Oke, saya ingin bertanya. Hari ini ada yang tahu kira-kira pemateri pertama kita siapa pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Bu Hajar Narasi. Siapa? Hajar Narasi Tovanita. Oke, ada lagi? Kak Tenisa Putri. Oke, baik. Nah, sambil kita menunggu pemateri kita pada pagi hari ini, saya punya slogan untuk teman-teman. Ketika saya mengatakan Duta Pelajar Kota Parepare, kalian menjawabnya Talented Education Sosial. Paham? Paham. Paham, Kak. Oke, saya ulang ya. Kalau saya mengatakan Duta Pelajar Kota Parepare, kalian jawabnya Talented, Educated, and Social. Suara saya kedengaran? Ya, jelas. Kedengaran, Kak. Oke, saya ulangi ya. Ketika saya mengatakan Duta Pelajar Kota Parepare, semua teman-teman menjawabnya Talented, Educated, Social. Oke, kita bersama-sama ya. Yap. Duta Pelajar Kota Parepare. Talented, sosial. Sekali lagi kita ulang ya. Oke, kita ulang. Duta Pelajar Kota Parepare. Sosial. Halo. Halo. Ya, Kak. Halo. Hai. Halo, Kak. Halo, teman-teman. Hai, Kak. Oke, baik. Ketika saya mengatakan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 huha. Oke, bisa? Bisa. Oke, coba ya. Semangat pagi. Pagi. Terus dulu dong untuk kita semua. Yeay. Nah, untuk pagi hari ini, untuk teman-teman biar makin semangat lagi menunggu pemateri kita selanjutnya, kita akan segera pemutaran video. Untuk pemutaran video ini, kalian bisa tebak sendiri. Kira-kira Duta Pelajar akan memutarkan video apa lagi ya? Ada yang bisa jawab tidak? Video pertama tadi yang diputar oleh kami apa? Video tentang Raden Ajeng Kartini. Video tentang Raden Ajeng. Betul sekali, luar biasa sekali. Setelah Raden Ajeng Kartini, Tentang Duta Pelajar. Tentang Duta Pelajar. Pembukaan video oleh betul-betul kalian memperhatikan kegiatan ini. Thank you so much. Karena hari ini kita akan mengikuti talk show inspiratif Rabu Kartini. Ruang Asa bersama untuk Kartini. Baiklah, mari kita simak pemutaran video oleh Duta Pelajar Kota Parepare.
sanubari manusia. Unsur pertama kebaikan atau kejahatan yang nantinya akan sangat berarti dan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Cek 1 2. Tidak begitu saja dikatakan bahwa kebaikan ataupun kejahatan itu diminum bersama susu ibu. Dan manakah ibu Jawa dapat mendidik anak kalau ia sendiri tidak berpendidikan? Mari sejenak kita renungkan sebuah kisah tentang seorang Kartini di zaman penjajahan. Di tengah kekayaan, ia hidup di kesederhanaan, memberikan warisan kepada perempuan orang pingitan yang hidup sebatas rumah dan halaman. Perempuan bukan barang murahan yang hidup sebatas kamar pendek desahan. Perempuan bukan hidup di dapur yang masak hanya nasi dan sayur. Perempuan bukan pula barang hiasan yang hidup sebatas acara peresmian. Perempuan bukan hidup dalam semak yang hanya hamil kemudian beranak. Perempuan haruslah berpendidikan, bukan kubangan kebodohan. Walau perempuan berbeda dari fisik dan tutur kata, tapi perempuan harus punya kebebasan, seperti kaum pria yang punya kesempatan. Perempuan kini tak hanya memasak nasi, ia pun bebas berkreasi, kreatif, penuh percaya diri. Baik, halo teman-teman semuanya. Baik. Hai Kak. Oke, sebelum saya bermain game dengan kalian, sembari kita menunggu Ibu Wali, kita akan bermain game terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian. Tadi yang bisa petik pemutaran film tadi, ada yang bisa? Saya, Kak. Oke, silakan. Tes. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budiman dari SMA Negeri 5 Parepare. Dari video yang dipaparkan tadi itu ada 2, tapi itu dari kedua video tersebut kita dapat mengutip bahwa seorang perempuan itu meskipun dia tidak berpendidikan, dia masih bisa tetap mengajarkan sebuah pengalaman kepada anaknya sendiri. Karena bukanlah pendidikan yang merupakan hal yang paling penting dalam mendidik seorang anak, tetapi itu merupakan pengalamannya, bagaimana dia memberikan sebuah hikmah kepada hidup anaknya dan lain-lain. Dan juga untuk video yang kedua tadi itu berupa puisi yang berintikan perempuan sebelum dan sesudah perjuangan Raden Ajeng Kartini. Tadi dijelaskan bahwa di situ perempuan sebelum perjuangan Raden Ajeng Kartini itu mereka cuman hidup di dapur, tetapi sekarang wanita tidaklah hanya tinggal di dapur. Mereka tidak hanya memasak nasi, tetapi mereka berjuang untuk diri sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Ibu Haja Erna Rashid Taufan, SE MPD. Baik, untuk teman-teman tadi yang telah menjawab pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu dengan jawabannya yang luar biasa. Baik, sudah ada Ibu di sini. Halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Iya Bu, langsung saja saya mulai ya Bu. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita masih sempat hadir dalam kegiatan ini. Tak lupa pula salam serta salawat kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum memulai kegiatan talk show inspiratif kita, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Khadijah selaku moderator pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, dengan semangat juang Kartini, mewujudkan pelajar yang produktif di masa pandemi, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui siapa pemateri kita pada hari ini. Baik, beliau adalah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau juga merupakan tokoh perempuan inspirasi Sulawesi Selatan atau Woman Inspiring South Sulawesi. Dalam kepedulian di bidang kependidikan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Sulawesi Selatan. Dan beliau merupakan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pemateri kita kepada Ibunda Haja Erna Rashid Taufan SE MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar wa la
sama-sama hadir dalam media webinar ini dalam acara talkshow inspiratif yang mana diselenggarakan oleh Duta Pelajar Kota Parepare. Luar biasa. Saya diberikan tema dengan semangat juang Kartini mewujudkan pelajar produktif di masa pandemi. Tentunya tidak lupa pula salam dan salam yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, sebaik-baik manusia, seutama-utama pemimpin, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Ya, tentunya yang saya hormati Bapak Dr. Parman Farid sebagai Dewan Pendidikan yang mana sudah membuka acara. Ya, kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan pula Ananda Tenisa Febriani, beliau adalah Putri Pendidikan Indonesia 2018 yang atau akan memberikan materi lainnya adalah yang saya hormati, saya banggakan Muhawa Selatan 2018. Ketua OSIS Forum Genre, Forum Anak, siswa-siswi dari SMP dan SMA, serta seluruh peserta webinar yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan bahwa walaupun di tengah pandemi, Duta Pelajar Kota Parepare menginspirasi kita untuk membuat suatu acara yang mana bertepatan dengan hari lahirnya seorang inspirasi yang luar biasa, yaitu Ibunda Kartini. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak melulu pendidikan itu harus di bangku sekolah dan sebagainya, karena kita tahu bahwa Kartini itu hanya sampai di sekolah dasar kalau tidak salah. Ya, beliau ini tantangannya beda dengan sekarang. Ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita dulu Raden Kartini itu memperjuangkan terkhusus perempuannya. Tetapi sekarang di tengah keterbatasan, sama-sama terbatas, kita terbatas karena corona. Raden Ajeng Kartini tidak ada corona, tetapi kurang lebih sama khusus untuk kaum perempuan waktu itu. Kenapa? Karena kaum perempuan waktu itu dianggap tidak boleh sejajar dengan laki-laki dalam hal pekerjaan seperti itu. Kemudian juga pendidikan, ya, jadi masih sangat kolot. Jadi kalau anak-anak dulu gadis-gadis sudah tamat sekolah dasar itu mereka lalu dipingit. Nah, di sini jiwa perjuangan seorang Kartini dalam pendidikan itu sudah mulai muncul sejak awal. Kenapa perempuan tidak boleh maju? Akhirnya ibu-ibu memasak, kemudian menyuap, ini dia. Kemudian dia membuat suatu kreasi-kreasi dan mengajarkan kepada ibu-ibu. Dan beliau sangat rajin juga berkoresponden dengan sahabat-sahabatnya yang ada di Belanda. Dan beliau suka membandingkan, kenapa wanita Indonesia tidak bisa seperti wanita-wanita Belanda yang juga mandiri, baik secara ekonomi, pekerjaan, dan semua hal yang menggambarkan bagaimana beliau menuntut persamaan derajat. Ya. Kemudian warisan yang sangat berarti bagi kita oleh Ibunda Kartini adalah warisan tentunya kemandirian. Beliau sangat mandiri. Ya, beliau mencari sendiri bagaimana caranya supaya dia jadi begitu berguna bagi orang lain, walaupun dia terbatas, tidak bisa terlalu keluar rumah, ya, sebagaimana seperti yang saat ini kita alami. Beliau berprinsip lebih baik mengerjakan hal yang sedikit, ya, daripada tidak sama sekali. Itu prinsipnya beliau. Kemudian juga beliau adalah seorang yang pantang menyerah.
Nah, dari hasil koresponden itulah kemudian Raden Ajeng Kartini menerbitkan sebuah buku yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Iya, ada di dalam Al-Quran juga ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Rupanya kurang lebih sama ya judulnya. Ya Allah ya, melindungi orang-orang yang beriman, dikeluarkan dari kegelapan menuju terang. Ya alhamdulillah seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang kita alami sekarang ini, di mana saat pandemi sudah 1 tahun lebih, bukan lagi kurang lebih, tapi sudah 1 tahun kita melewati pandemi ini dengan mengharuskan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan disarankan, sangat disarankan untuk kembali berada dalam situasi seperti yang dialami oleh Kartini waktu itu, yang mana bukan hanya perempuan yang tidak diperbolehkan keluar tanpa alasan-alasan yang dibetulkan oleh negara, oleh tim COVID tentunya dalam hal ini, menjaga protokol kesehatan, tetapi juga laki-laki. Jadi semuanya terkena imbas. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, bagaimana agar supaya dengan semangat juang Kartini mewujudkan pelajar produktif di masa pandemi, kita tentu harus memaknai pandemi ini pasti ada hikmahnya, itu dulu. Ya, sebab bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Seluruh sektor ekonomi, pendidikan, kemudian sosial politik semua terimbas akibat adanya virus corona ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, di tengah-tengah tantangan ini ternyata banyak peluang. Saya melihat bahwa yang bertumbuh sekarang ini adalah bisnis ya dari rumah saja. Ya, sekarang tadi orang yang punya bakat memasak, akhirnya insya Allah dalam masa pandemi ini punya waktu luang untuk bisa menggali potensi yang ada. Orang punya bakat menulis mungkin. Ya, jadi waktu yang lockdown ini sebetulnya betul-betul kita gunakan untuk lebih kreatif, memikirkan apa yang bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan tentunya bagi masyarakat. Bagi pelajar tentunya yang punya bakat menulis, ya bisa menulis sekarang sampai puas. Karena mumpung tidak ada tugas-tugas yang terlalu banyak. Dan kemudian yang kedua, karena kita ini sekarang sangat hemat, ya hemat dari segi waktu, juga hemat dari segi pendanaan, karena kita di rumah saja. Ya, jadi juga semuanya serba hemat. Jadi itu salah satu keuntungannya berada dalam situasi seperti ini. Seperti sekarang ini kita mempunyai 2-3 acara, ya sebentar saja kita karena tidak membutuhkan waktu untuk keluar rumah lagi. Ya untuk sementara seperti itu. Dan kita tetap berharap mudah-mudahan corona ini segera berlalu. Tetapi kita tetap harus bersiap-siap karena kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Mungkin Allah menciptakan situasi ini agar kita kembali ke rumah semuanya lagi ya. Ya, Ananda sekalian, jangan selalu dilihat segala sesuatu dari segi negatifnya saja. Ya, jadi yang itu tadi yang bisa memasak, yang bisa menulis, atau kita menimba ilmu dengan banyak membaca. Apapun sekarang ada Google, ya. Sekarang ada, saya kemarin sebetulnya tidak mengenal siapa itu Atta Halilintar. Bukan, anak-anak sudah tahu sini Atta Halilintar, kenal ya? Ya, dia adalah YouTuber yang 8 besar terkaya. Iya, hasil kreasinya. Walaupun kita banyak mungkin potensi-potensi yang lain yang lebih mendidik ya daripada apa yang dilakukan, tetapi ini adalah salah satu peluang ya bagi kita semua untuk tidak diam saja. Ya, dan selain aktif menggali potensi, tentunya jangan lupa kesehatan yang tetap bergerak, kita rajin berolahraga ya. Di rumah saja, mau fitness di rumah boleh, mau apapun di halaman sekedar jogging seperti itu. Ya, jangan diam saja karena memang kalau apalagi yang kalau suka keluar, suka anak-anak remaja sekarang kan lebih sukanya keluar ya.
keluar rumah, bersosialisasi. Insya Allah dengan media yang ada sekarang ini, kita tidak bisa begitu saja membatasi diri kita bahwa kita tidak bisa berkreasi. Buktinya Raden Ajeng Kartini walaupun dipingit, ya sepingit-pingitnya, kemudian sangat dibatasi, tetapi beliau tetap berkreasi. Beliau menulis, beliau memikirkan apa yang harus saya lakukan terhadap wanita-wanita masyarakat pada umumnya. Seperti itu pun kita pelajar-pelajar Ananda sekalian. Jadi sekarang ini ekonomi lagi terimbas, pendidikan lagi terimbas, semuanya terimbas. Nah, apa salahnya misalnya sekarang kita mulai berpikir bagi yang ada adiknya di rumah, ya mungkin ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalinkan silaturahim dengan adik-adik kita. Kita mengajarkan adik-adik kita, kemudian lebih sering bersama dan sebagainya, mempererat, ya apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita sangat berharap bahwa semangat daripada perjuangan Raden Ajeng Kartini dapat kita teruskan pada bidang masing-masing tentunya. Ya, karena setiap manusia itu kan diberi kelebihan masing-masing, potensi masing-masing, karena tidak ada manusia itu yang menguasai semua ilmu. Jadi mungkin ada satu anak bisa seni, ada satu anak yang bisa olahraga, bakatnya di olahraga, bakatnya di menulis, dan sebagainya. Nah, inilah pada zaman pandemi ini kita di rumah saja, mari kita menggali bakat kita, apalagi yang masih muda-muda, ya, yang muda yang berkarya tentunya. Nah, inilah mungkin yang melandasi Duta Pelajar Kota Parepare untuk menginspirasi kita lewat perjuangan dari Ibunda Kartini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini pula dapat memberikan manfaat juga kepada kita semua setelah mendengarkan beberapa pemateri, kemudian kita berusaha tidak down dengan adanya kondisi ini, karena bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menginformasikan kepada kita jauh hari sebelumnya tentang keadaan ini. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, alladzina asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, itu Allah sudah menginformasikan ya akan kedatangan corona ini, walaupun tidak disebutkan secara pasti corona, tetapi melihat makna terjemahan daripada ayat ini, bahwa sungguh Allah akan menguji engkau dengan sedikit ketakutannya. Tentunya Allah mengatakan ini sedikit bagi Allah, tapi bagi manusia itu sudah banyak sekali, sudah luar biasa. Ya, karena seluruh sektor porak-poranda pada saat ini, baru makhluk kecil halus yang kita tidak lihat keberadaannya membuat seluruh dunia hancur. Ya, seperti itulah kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan dirinya di sini kepada kita semua, terkhusus anak-anak, generasi pelanjut. Mudah-mudahan diberikan kepada kita semua kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Kemudian diberikan diuji dengan rasa lapar, ya, lapar, kekurangan harta benda, kemudian bahkan kehilangan jiwa. Nah, itu kata Allah. Sungguh kamu akan diberi ujian rasa takut, sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Lalu Allah menjanjikan wabasyiris sabirin. Jadi gembirakan orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Ya, ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa semua dari Allah, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita harus menerima semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini, tapi bukan berarti diam di rumah, diam betulan. Kita harus tetap berpikir bagaimana caranya agar supaya kita masih tetap bisa eksis. Ya, terutama anak-anak muda masih banyak tenaganya, ya. Ya, setiap hari masih bisa dicas, masih banyak keinginan-keinginan yang belum tercapai. Ya, bisa kita mencontoh perjuangan Raden Ajeng Kartini di tengah keterbatasan, tidak boleh terlalu keluar, tetapi beliau mampu menjadi wanita inspirasi Indonesia, bahkan beliau dikenal di seluruh dunia.
Ya, karena kenapa? Karena beliau adalah seorang yang pejuang yang mandiri, ya, luar biasa, mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Ini yang patut dicontoh anakku sekalian. Ya, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena masih ada pembicara lain mungkin yang akan berbicara di sini. Satu hal, marilah kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa. Ya, saya juga sekaligus ingin mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan tujuan dari berpuasa ini kita raih semua, yaitu takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar takut. Ya, itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Terima kasih kepada Duta Pelajar Kota Parepare yang telah mengundang saya untuk acara ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada boleh saya memanggil Ibunda? Boleh. Karena Ibunda ini juga merupakan tokoh inspirasi bagi kita semua, terutama pelajar Kota Parepare. Nah, Ibunda, sebelum kita memasuki sesi Q&A atau tanya jawab, di sini kami Duta Pelajar akan memperlihatkan pemutaran video pengenalan tentang Duta Pelajar dan juga Rabu Kartini ini, yang dimana Rabu Kartini ini telah melaksanakan beberapa lomba, yaitu desain poster dan fotografi yang mengangkat tema tentang Kartini. Nah, untuk itu, mari kita simak bersama pengenalan kami dari Duta Pelajar Kota Parepare dan pengenalan tentang Rabu Kartini, Ruang Asa Bersama untuk Kartini. Duta Pelajar adalah orang-orang yang telah melakukan seleksi khusus dan merupakan orang-orang yang terpilih menjadi role model karena memiliki kreativitas dan daya pikir yang menarik, serta dapat mengembangkan ide-ide cemerlang. Berlandaskan pada keinginan untuk menjadikan remaja Indonesia sebagai generasi yang memperkuat bangsa Indonesia, Duta Pelajar menjadi salah satu wadah dan peluang untuk remaja mengekspresikan segala potensi yang ada pada dirinya melalui hal positif. Duta Pelajar Kota Parepare adalah wadah awal bagi para pelajar untuk memulai tahap baru dalam melakukan banyak hal positif, serta menjadi contoh yang baik terhadap seluruh pelajar di Indonesia, terkhusus Kota Parepare. Program kerja pertama resmi yang diselenggarakan oleh Duta Pelajar Kota Parepare sekaligus untuk memperingati Hari Kelahiran Pahlawan Nasional Indonesia sekaligus pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu, Raden Ajeng Kartini, yang diberi nama Rabu Kartini, Ruang Asa Bersama untuk Kartini, dengan mengusung tema dengan semangat juang Kartini untuk mewujudkan pelajar produktif di masa pandemi pada tanggal 21 April 2021. Baik, itulah tadi pemutaran video dari kami. Karena dibatasi oleh waktu juga, hanya bisa satu pertanyaan dari peserta sekalian. Baik, ada yang ingin bertanya kepada Ibunda kita? Saya, Kak. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Pertanyaan saya tentang Kartini.